Kami tim literasi SMA Negeri Begarut akan menampilkan program rutinan kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan minggu yang lalu, Ibu sudah tugaskan kalian untuk membaca literasi apa yang kalian sampaikan. Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bisa menyampaikan tentang puisinya ya, karena ada yang membaca tentang antologi puisi-puisi yang ada di perpustakaan. Yang kedua juga kalau tidak salah ada yang membaca pantun ya. Nah bisa nanti kalian sampaikan ya di depan kelas. Kemudian Ibu juga sudah pernah menugaskan tentang review buku ya. Nah ini ada yang sudah mengerjakan. Cung, siapa yang sudah mengerjakan? Oke, ada beberapa orang ya, alhamdulillah. Nah itu. Kemudian ada juga nanti mungkin yang ingin kalian sampaikan dari puisinya, kemudian review bukunya atau hasil karya sastra lainnya ya. Nih, yuk kita dimulai Hairunisa dulu. Silakan ke depan. Oke. Apa yang disampaikannya? Dongeng. Ya, silakan. Ya, silakan untuk membaca dongengnya. Simak dengan baik ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendongeng bukan tentang Cinderella, sepatu kaca dan pangerannya, bukan pula tentang Rapunzel dengan pangerannya, bukan pula tentang Snow White dengan apel beracunnya. Tetapi di sini saya akan mendongeng kisah tentang Ibu Holle dan pintu emas Ya, untuk selanjutnya ada yang membacakan puisi, silahkan ke depan. Cung, ayo. Ya, silakan Naswa ke depan. Simak dengan baik ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Semesta Rasa. Riuh angin yang pilu, terikat dalam rasa yang kelabu, terperangkap dalam sebuah kalbu, hingga menyatu dalam rindu-rindu. Pantun, ada yang membuat pantun kah? Ya, silakan ke depan. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku punya pantun yang udah aku bikin. Masak ayam rica-rica pakai lada. Pakai cabai rasanya juga sama. Kata sempurna tidak perlu ada untuk bisa saling menerima. Ada lagi yang mau menyampaikan kan? Oh iya, review buku satu orang. Siapa yang menyampaikan? Nijar ya, silakan. Silakan garis besarnya saja ya. Disampaikannya tentang apa di sini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya akan mereview buku yang mana buku tersebut berjudulkan Tentang Bulan, yang mana penulisnya tersebut adalah Terelie, yang bergenrekan buku tersebut adalah fiksi, romansa, dan misteri. Baik, buat buku berjudul Bulan tersebut, yaitu karya Terelie, adalah sebuah novel yang menarik perhatian pembaca dengan plot yang penuh misteri dan emosi yang mendalam, yang mana cerita ini menampilkan perjalanan seorang wanita muda, Amanda, yang harus menghadapi kompleksitas keluarganya dan berusaha memecahkan teka-teki yang menghantui mereka. Silakan permisi. Senja dalam aksara. Untuk senyum teduhmu yang menenangkan hati, aku hanya ingin bercerita sejuta kata tentang mengapa aku begitu mencintai langit berwarna jingga. Tatap mataku hingga kau luluh. Angin bertanya mengapa begitu lesu. Sedang ia menatap ragu. Akankah langit menjawab senyumku?
Langkah menari dalam kesunyian, tertatih dan mengharap belas kasihan, hingga dingin menusuk tubuh. Sekali saja, tolong jangan biarkan aku jatuh. Berlalu seperti tak tahu menahu, tak peduli entah cinta ataupun kagum. Yakinkan tak hanya sepintas berdiri di sampingku. Lalu kau bertanya tentang mengapa aku harus tersenyum. Cari jawaban pada langit jingga. Jangan berharap barang sedetik pada sang tawa. Mendung dan hujan bisa datang tanpa kau minta, dan gelap bisa memeluk tanpa aba-aba. Kini aku menuntut jawabmu. Bersediakah jika kau lumpuh kala aku tertatih dan jatuh? Terima kasih. Silakan untuk menyampaikan apa yang telah dibuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Nur Aini dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Teman-teman semuanya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar bumi ini memberikan kita keuntungan, bukan bencana. Kita harus menjaga kebersihan baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Kita ambil yang di sekolah. Contohnya, kalau lingkungan sekolah kita bersih, tentunya kegiatan belajar mengajar akan nyaman, betul? Pesan yang sangat dalam ya. Nah, sebagai penutup dari program hasil ya yang telah kalian lakukan, ada beberapa perwakilannya yang nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini Ibu akan bercerita ya. Ini hanya sedikit saja, yaitu tentang seekor kura-kura yang sombong. Ada yang tahu tentang kura-kura? Tahu. Kalian suka dengan kura-kura tidak? Suka apanya? Suka tuh apa bukan tutupnya tapi tempurungnya. Dan itu namanya tempurung ya. Itu namanya tempurung ya. Nah, ini adalah seekor kura-kura yang sombong ya. Nah, silakan didengarkan ya. Nanti kalian petik apa sih yang mana yang disampaikan dari cerita itu ya. Nah, kura-kura yang sombong ini merasa bahwa dirinya lah yang lebih berhak untuk bisa terbang, untuk bisa berenang. Ya, dianggap bahwa binatang-binatang yang lain itu tidak berhak karena dia merasa hanya dirinya sajalah yang berhak. Nah, pada waktu itu dia merasa ingin sekali terbang, ya, ingin melihat benar-benar dunia, ya, dunia ketika dia berada di atas. Ya, nah tadi karena dia merasa bahwa dia itu benar-benar berhak hanya dia saja yang bisa terbang. Nah, pada waktu itu kura-kura tersebut bertemulah dengan angsa. Angsa bisa terbang tidak? Nah, dia memaksa sekali kura-kura itu pada angsa. Hai angsa, bisakah kau membawa aku terbang? Aku benar-benar ingin melihat dunia ini dari atas. Dia terus seperti itu. Dia terus memaksa. Yang akhirnya angsa pun juga berpikir, baiklah kalau kamu mau terbang dengan saya. Kalau kamu mau terbang, peganglah pohon kayu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Nah, ya sebelum kita melakukan kegiatan apapun, seperti biasanya, karena di kita ini ada program literasi sekolah. Nah, oleh sebab itu, marilah kita lanjutkan kembali, gerakan kembali gitu literasi kita. Nah, seperti yang sudah Ibu perintahkan sebelumnya atau sudah diprogramkan pada waktu sebelumnya, setiap peserta didik itu diwajibkan untuk membaca salah satu buku ataupun membaca apapun gitu yang memang bermanfaat untuk semuanya. Baik itu fiksi, non-fiksi, ataupun karya-karya sastra yang kalian senangi, ya, bisa saja mendongeng, berpidato dan lain-lain. Nah, selanjutnya
untuk kesempatan hari ini, siapa nih yang mau menginformasikan atau yang mau menyampaikan hasil bacaannya di depan kelas? Ayo, siapa? Aku. Siapa? Alia. Alia mau apa? Menyampaikan informasi? Mendongeng. Oh, mendongeng. Berarti sudah baca dongeng ya sebelumnya. Oke, kita simak semuanya nih informasi atau penyampaian hasil literasi dari Alia, yaitu mendongeng. Kita saksikan semuanya. Silakan, Alia. Baik, di sini saya akan mendongeng. Judulnya adalah 2 ekor kambing. Nah, jadi dari dongeng itu tuh awal mulanya pada suatu hari ada 2 ekor kambing yang akan menyeberangi jurang dengan sebatang pohon kecil. Nah, tapi pohon kecil itu tuh sangat kecil sehingga tidak bisa dilewati oleh 2 ekor kambing. Kemudian itulah yang sudah diinformasikan atau yang sudah disampaikan oleh Alia, hasil membaca dongeng. Selanjutnya ada yang sudah membaca apa? Saya Bu. Siapa namanya? Tiara. Oh, Tiara. Tiara sudah membaca apa? Membaca puisi. Membaca puisi. Mari, mau ditampilkan di depan. Iya. Ya, silakan kepada Tiara menyampaikan puisinya. Silakan ya, disampaikan. Baik, di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Sukses. Hari ini aku bernapas, saat ini masih ada waktu. Sekarang ini aku akan bertindak membangun kesuksesan yang kuinginkan. Tidak ada kata besok ataupun nanti, karena mati tidak selalu pasti. Gagal adalah lawan kesuksesan, kata-kata yang kudapat dari seorang ilmuwan. Kita lanjutkan kembali nih, mungkin dari kalian ada yang sudah membaca karya-karya yang lainnya? Saya Ibu. Galan. Ya, Galan sudah membaca apa? Saya sudah membaca pidato. Oh, pidato. Ya, mau disampaikan di depan kelas? Boleh. Boleh, silakan. Galan. Nah, kasih tepuk tangan. Galan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita bisa sampai di kelas yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat tentang menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan untuk diri sendiri dan orang lain itu merupakan sebuah contoh yang baik bagi orang-orang sekitar. Karena dari menjaga kebersihan itu dapat membuat orang-orang itu semakin terpengaruh gitu. Nah, efeknya juga besar. Semakin besar efeknya, maka semakin baik untuk bumi kita ke depan karena kita bisa menjaga bumi kita dari dampak sampah dan juga polusi yang menumpuk. Untuk kesempatan berikutnya, silakan. Siapa? Risti. Risti mau mendongeng ya. Silakan Risti, dibacakan dongengnya di depan kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan mendongengkan sebuah cerita yaitu tentang si Pitung. Si Pitung merupakan anak dari pasangan Piun dan Pinah yang selalu diajari tata krama dan belajar mengaji. Si Pitung juga waktu itu belajar kepada Haji Naipin yang merupakan guru silat dan guru mengajinya sendiri. Pada suatu hari, si Pitung terlibat perkelahian dengan perampok-perampok ataupun preman-preman pasar yang suka merampok HP ataupun uang-uang yang ada di pasar. Nah, kita lanjutkan kembali nih, masih ada 1 atau 2 kesempatan lagi ya. Selanjutnya, siapa nih yang mau menyampaikan kembali informasi? Siapa namanya? Nazir.
Nur Nazila. Nur Nazila mau menyampaikan apa? Mereview novel ya, novel. Oke, siap untuk diinformasikan, ditampilkan itu? Silakan. Nah, tepuk tangan dulu nih buat Nur Nazila yang mau menyampaikan informasi setelah dia membaca novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview buku yang telah saya baca yang berjudul Poila Laprange. Alasan saya memilih buku ini karena judulnya yang sangat menarik. Pada saat saya membacanya juga, saya mendapatkan hal-hal baru yang jadi lebih tahu mengenai di Nah, ya. Mungkin untuk peserta didik dicukupkan dulu ya literasinya karena berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan literasi hari ini, nah Ibu juga ingin menyampaikan sebuah dongeng ke kalian. Hanya mungkin nanti dongeng yang Ibu sampaikan dongeng berbahasa Sunda. Gak apa-apa ya? Biar kalian juga paham, karena dongeng waktu Ibu masih kecil, waktu dulu ya, sejak Ibu usia 6 atau 5 tahun itu kan menjadi hiburan tersendiri dongeng itu ya, dimana dongeng bahasa Sunda yang sering dibacakan atau didongengkan oleh orang tua kita atau nenek kakek kita, dimana saat ini dongeng, budaya mendongeng sebelum tidur itu sudah jarang, benar? Benar. Iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah azza wa jalla telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat. Hari ini sebelum kita mulai ke novel sejarah, alangkah lebih baiknya kita melaporkan kegiatan literasi, kegiatan rutinan kita. Yang pertama ada dongeng, yang kedua mereview buku. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan satu contoh. Saya pernah membaca dan mendengarkan tentang Situ Bagendit. Inti dari ceritanya adalah ada seorang wanita parubaya yang memiliki kekayaan. Kekayaannya itu banyak sekali. Akan tapi dia terkenal karena apa? Ya, karena pelit. Benar, karena pelit. Hartanya di mana-mana. Kemudian singkat cerita ada seorang kakek-kakek, benar, kakek-kakek yang meminta-minta dan tentunya membawa tongkat. Di versi yang saya baca, kakek-kakek tersebut adalah meminta air 1 gelas, akan tetapi Nindit tidak mau memberikan air, bahkan dia menertawakan kakek-kakek tersebut. Cerita ini berasal dari Garut, Jawa Barat. Suatu saat si kakek tersebut menancapkan sebuah tongkat di depan rumah Nindit. Ketika tongkat tersebut diambil, pada akhirnya terjadi banjir dan terbentuklah Situ Bagendit. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang telah dinyanyikan oleh saya, ada yang tahu nggak itu dongeng apa? Itu adalah dongeng Aladin. Nah, di sini saya akan mendongeng pertemuan Aladin dengan lampu ajaib. Dahulu kala ada seorang pemuda yang miskin namun hatinya baik, yaitu bernama Aladin. Aladin tinggal di kota Persia bersama dengan ibunya, seorang penjual buah di pasar. Pasarnya dekat dengan rumah mereka. Oke, terima kasih sudah menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Selanjutnya laporan kedua, laporan dongeng dan literasi. Kita mulai dari baris kedua. Baris kedua siapa yang mau? Ya, Anda yang paling pertama silakan maju. Berikan tepuk tangan.
Kulon aya raja anu resep moro kaleuweung. Dina hiji waktos raja eta teh teu kiat hoyong kahampangan. Tuluy cai kahampangan eta teh katandean ku batok dugan. Sabada raja angkat di tempat nu tadi cai kahampangan eta teh kainum ku babong betina ngaranna si Wayuyang. Tepung silila saatos nginum cai kahampangan raja eta si Wayuyang teh kakandungan tuluy ngalahirkeun budak anu ngaranna Dayang Sumbi. Tadi kita sudah mendengarkan cerita Sang Kuryang. Tapi saya ingin mendengar tentang arti sebuah keikhlasan. Ada yang membaca tentang tersebut atau ada sebuah dongeng yang tentang keikhlasan, ada di barisan? Ya, silakan. Beri tepuk tangan untuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Ikhlas Paling Serius yang dikaryakan oleh Fajr Sulaiman. Dalam buku tersebut menceritakan tentang sebuah kisah untuk kita bisa mengikhlaskan seseorang yang kita cintai pergi. Dalam buku itu setiap ceritanya itu dituangkan dalam sebuah kata-kata yang singkat. Namun kata-kata tersebut penuh dengan makna yang indah, mengajarkan bahwa kita harus mengikhlaskan dan juga mempercayai bahwa rencana Tuhan itu lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Juga kita kadang ada hal yang tidak bisa kita paksakan untuk kita miliki dan kita pertahankan. Kemudian di sini juga saya akan sampaikan sebuah dongeng singkat mengenai asal muasal Telaga Warna. Asal muasal Telaga Warna. Dahulu kala ada seorang raja dan permaisurinya yang sangat mendambakan kehadiran seorang buah hati. Mereka sudah bertahun-tahun menunggu kehadiran sang buah hati. Namun hingga suatu hari sang raja memutuskan untuk pergi bertapak ke tengah hutan, di mana sang raja tersebut berdoa dan terus memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk diberikan keturunan. Namun, salah. Tak lama kemudian, doa sang raja pun terkabulkan. Sang permaisuri pun hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik jelita. Raja dan permaisuri tersebut sangat bahagia. Juga pada para rakyat yang sangat menyambut dengan penuh sukacita akan kehadiran sang putri tersebut. Demikian tayangan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.